Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Muhammad Adam dari SMP, salah satu siswa dari SMP Negeri 8 Banda Aceh, dan bersama Bapak Muhammad Julian Setiadi ingin memberitahu sesuatu bahwa di SMP Negeri 8 Banda Aceh sudah diadakan acara podcast. Jadi di podcast ini saya sebagai host akan bertanya kepada banyak narasumber, lalu akan membahas banyak cerita. Nah, jadi untuk permulaan saya ingin bertanya kepada Bapak Ahmad Julian Setiadi, kenapa Bapak mencetuskan ide untuk membuat podcast ini? Terima kasih Adam. Ya. Sebelumnya panggil saja saya Pak Adi. Ya. Jadi podcast ini dibuat untuk meningkatkan kreativitas para siswa-siswa yang ada di Banda Aceh, terutama SMP 8 Banda Aceh. Podcast ini berguna untuk mempromosikan, mengenalkan, dan juga untuk meningkatkan apapun kegiatan klub ataupun kegiatan sekolah yang akan diadakan di sekolah SMP 8. Dengan adanya podcast ini, orang bakal melihat di sosial media, di YouTube, di TikTok untuk mengenal apa sih SMP 8, apa sih isi dari SMP 8, kenapa sih harus masuk SMP 8. Nah, dengan adanya podcast inilah membantu mereka untuk mencari tahu, dan mereka bisa lebih tahu isi dari klub-klub yang ada di SMP 8. Itu saja. Jadi saya juga penasaran nih Pak, ke satu hal. Kenapa dari sekian banyak platform yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi tentang SMP Negeri 8 ini, kenapa Bapak memilih podcast? Nah, kenapa saya memilih podcast? Karena podcast ini sifatnya bebas, tidak tertekan, tidak terpaksa, bebas. Hanya wawancara sebatas antara narasumber dan sang penanya. Jadi kalau kita mengambil yang lain, itu seakan-akan kita mempromosikan sesuatu. Tapi kalau podcast, kita lebih berbicara secara bincang-bincang, secara jujur dan secara santai. Tidak adanya suatu paksaan. Dalam melakukan podcast ini juga, kita juga meminta persetujuan mereka untuk melakukannya, untuk menjadi narasumber tentunya. Nah, kalau saya memakai platform yang lain seperti iklan-iklan yang sudah biasa, itu ya seperti yang sudah mainstream, sudah banyak yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya ya itu tapi kurang saja begitu, kurang aja esensi murid ataupun para guru untuk meningkatkan kreativitasnya. Nah, dengan ada podcast ini lebih santai seperti kita sekarang, Adam. Nah, tidak ada suatu formalitas di sini, hanya sebatas orang tua dan murid. Nah, begitulah menurut saya, Adam. Wah, jadi kan ada atau Bapak punya cerita khusus gitu mengenai podcast ini, bahkan sampai mendasari lahirnya podcast ini. Nah, untuk itu saya lebih ke inspirasi ya. Suatu hari saya lagi duduk-duduk sama kawan terpikiran sambil menonton podcast waktu itu. Ya. Berpikiran, bagaimana jika murid saya yang sebagai seorang murid, apakah bisa dia menjadi seorang penanya, sebagai seorang yang duduk di kursi untuk menanyakan seseorang, apakah dia bisa? Nah, dengan ini saya sudah membuktikan bahwa Adam bisa. Kalau Adam bisa, kenapa tidak? Itulah yang saya pikirkan waktu saat itu. Nah, kenapa saya terpikiran Adam? Karena Adam pernah suatu kali untuk menyiarkan radio. Nah, di situ sudah bisa public speaking. Nah, saya mengingat juga anak-anak SMP 8 banyak yang kurang bisa public speaking. Mungkin dengan yang ada podcast ini, orang-orang bisa, siswa-siswa SMP 8 bisa lebih terbuka tanpa perlunya formalitas. Sebatas kawan dan kawan. Kawan berbicara kawan dan guru berbicara kepada murid. Nah, tentu saja kawan dan kawan itu
berbicara seenak dia aja, memakai kata informal ataupun memakai formal sesuka dia. Dan dengan itu mereka lebih bisa terbuka. Bagaimana sih kehidupan SMP 8? Bagaimana sih kehidupan dia? Jika dia berprestasi, apa sih? Gimana sih dia bisa mencapai prestasi itu? Apa saja yang diperlukan? Apa aja perjuangan dia? Itulah menurut saya, Dan. Wah, berarti ceritanya Bapak lagi tidak sengaja tersetrum ketika menonton podcast gitu. Betul sekali. Tersetrum, Pak. Ya, karena dengan saya lihat podcast itu mereka lebih terbuka. Informasi yang didapatkan di podcast lebih banyak daripada informasi yang didapatkan hanya sebatas tanya jawab seperti narasumber dan pewawancara. Nah, itu menurut saya. Jadi kan Pak, nanti video ini akan disebarluaskan. Target Bapak, orang yang melihat video ini itu siapa-siapa saja? Nah, target saya ini sebenarnya umum sih. Lebih ke semua orang. Mau itu anak-anak, mau itu orang tua, mau itu guru, apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun umurnya, bebas. Tapi saya sangat mengharapkan murid-murid yang akan masuk ke SMP 8 terutama, dan guru-guru yang ingin berkontribusi dan bekerja sama bersama SMP 8. Jadi mereka bisa tahu. Dan juga saya mengharapkan ada dukungannya dari pemerintah kita, terutama dinas pendidikan. Itu menurut saya. Kenapa saya mengharapkan itu? Agar anak-anak kita ini, anak-anak SMP kita ini tidak dipandang rendah. Alah, anak SMP bisa apa memangnya? Nah, ini contohnya. Bisa buat podcast, ada siswa kami bisa membuat web, ada siswa kami bisa mendesain fashion, ada siswa kami bisa membuat game, ada siswa kami yang bisa ikut olimpiade. Kenapa tidak? Nah, mudah-mudahan dengan podcast ini pandangan alah anak SMP bisa apa bisa terbuka di pandangan orang-orang tua yang menonton nanti. Jadi agar orang-orang tua menonton nanti bisa lebih terbuka. Oh, rupanya ada loh anak-anak yang bisa gini. Mungkin anak saya jika saya ajak seperti ini bisa juga. Nah, mudah-mudahan dengan podcast ini bisa terbuka matanya, bisa terbuka pikirannya untuk memikirkan masa depan anaknya. Dan untuk anaknya juga, untuk murid-murid dan calon murid SMP 8 ataupun alumni SMP 8 yang menonton, bisa lebih terbuka pemikirannya. Rupanya pas masa SMP itulah masa mencari jati diri mungkin bagi mereka. Atau mungkin mereka menyesali kenapa waktu SMP aku tidak mengejar sesuatu seperti itu. Nah, itulah menurut saya. Silakan. Jadi kan Pak, ini nanti klubnya podcast ini bakalan memiliki tema yang universal. Jadi secara otomatis akan sangat banyak. Jadi kira-kira nanti ada tema-tema apa saja yang sudah Bapak pikirkan? Nah, karena klub ini bersifat universal, berarti semua klub bisa gabung. Tema-temanya yang paling penting yaitu intelektual dan pendidikan. Intelektual ini bukan hanya berarti matematika, biologi, fisika, tidak, tapi juga olahraga. Olahraga di situ membutuhkan pemikiran. Bagaimana dia bisa memikirkan strategi? Nah, di sinilah kita masukkan intelektual. Dalam intelektual ada knowledge, kepintaran, ada sports, olahraga, ada creativity, kreativitas, dan ada juga art, seni. Dalam itu akan banyak. Nanti kami ada memposting tentang bahasa, tentang literatur, tentang seni seperti rapai, seperti vokal solo, drum band, ada juga nanti bola yang akan kami post, dan ada juga lain-lainnya. Nah, dan termasuk olimpiade tentunya. Tentunya karena olimpiade itu walaupun tidak kelihatan biasa saja, tapi dengannya ada olimpiade bisa menunjukkan bahwa mungkin anak ini tidak ada otot, tapi mereka otaknya lebih kuat. Begitu. Nah, karena zaman sekarang lebih mementing zaman sekarang banyak warga-warga di dunia, banyak masyarakat di dunia ini lebih mencari otot daripada otak. Lebih mencari otak daripada otot. Itu menurut saya. Ini ya Pak, saya agak bingungnya ke satu hal. Ini cerita dulu ya. Saya kan pernah nonton video sama teman saya. Di-share lah dari guru itu. Tolong nanti setelah menonton video ini berikan minimal 3 pelajaran yang dapat kalian temukan. Jadi nanti di cerita itu kita melihat seseorang
yang melakukan kesalahan berulang kali yang sama setiap hari di jam yang sama. Bahkan sampai gurunya itu bingung, kok bisa anak ini seperti itu. Jadi setelah saya nonton dan ya dipahami, dicerna, saya pun nggak bisa nulis 3 poin yang bisa kita dapatkan dari situ. Tapi misalkan saya ketik semuanya itu di HP itu lewat WhatsApp, saya ketik semua poin, saya ketik semua yang ada di pemikiran saya itu, mungkin itu kalau kita tulis pas saya post, nanti bakalan keluar baca selengkapnya. Karena saking banyaknya sesuatu yang bisa didapatkan dari itu. Tapi saya herannya satu, teman saya hanya menuliskan 2 baris saja. Jadi kalau kita kan nanti video itu juga akan diposting dan disebarluaskan. Ya. Bapak berharapnya orang yang menonton video-video ini akan mendapatkan apa? Nah, saya mengharapkan orang yang menonton video ini, mereka dapat melihat sendiri di depan mata mereka bahwa inilah anak SMP, inilah generasi ke depan kita. Walaupun mereka masih dibilang anak-anak, tapi mereka inilah masa depan kita. Saya berharap yang nonton ini bisa terbuka matanya, bahwa ada loh sebenarnya, bisa loh sebenarnya. Cuma mereka kurang berani, kurang melakukan sesuatu. Sebelum mencoba mereka sudah bilang, alah nggak mungkin bisa, alah nggak mungkin menang. Siapa yang bilang nggak mungkin itu? Udah coba belum? Baru sekali, baru 2 kali. Orang jenius 1000 kali, 100 kali. Sekali 2 kali itu tidak ada rasanya dibandingkan mereka-mereka yang sudah hebat di sini. Nah, saya ingin bilang kepada penonton sekalian bahwa bisa loh sebenarnya. Nggak mungkin nggak bisa. Kalian saja yang belum berani mencoba. Nah, itulah gunanya klub untuk memberanikan kalian masuk ke situ, masuk ke lingkungannya bersama orang-orang yang ingin mencoba. Jika gagal, kita ketawa saja, kita senang-senang saja. Bahwa kegagalan itu ya seperti halnya buah yang busuk. Satu buah yang busuk mungkin di sisinya bagus. Bahkan ada buah busuk yang mahal harganya. Nah, seperti juga yang lainnya. Seperti itulah. Ya. Jadi terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih untuk sudah menjadi narasumber di siang hari ini. Jadi sekian dari saya sebagai host dari sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.